Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kami dari kelompok 10 dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak dosen, yaitu membuat sebuah video pembelajaran mengenai materi yang telah dibagikan untuk masing-masing kelompok, di mana kami dari kelompok 10 mendapatkan materi merge file. Nah, pertama-tama saya juga akan membacakan dan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu kelompok 10. Yang pertama yaitu ada Andini Septiani, yaitu saya sendiri sebagai pemateri pertama, ada Muhammad Akbar Asad sebagai pemateri kedua, ada Ilmi Faizan sebagai pemateri ketiga, ada Zahwadia sebagai pemateri keempat, dan juga ada Muhammad Ilham Prayogi sebagai pemateri kelima. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian merge file. Nah, jadi apa itu merge file? Nah, merge file ini berarti yaitu gabungan dari satu file, di mana merge file ini merupakan bagian-bagian dari file atau suatu sublist yang digabungkan menjadi satu atau lebih file gabungan. Nah, file-file gabungan ini kemudian digabungkan lagi sampai akhirnya didapatkan sebuah file gabungan yang berisi semua record-record yang telah disortir. Nah, materi selanjutnya yaitu teknik sort atau merge file. Nah, teknik sort atau merge file ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada natural merge file, yang kedua ada balance merge file, yang ketiga ada polypaste merge file, dan yang terakhir ada cascade merge file. Mungkin untuk materi berikutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Masuk di teknik pertama adalah natural merge file. Merge yang menangani dua input file sekaligus disebut two-way natural merge. Merge yang menangani m input file sekaligus disebut m-way natural merge. M menunjukkan derajat merge. M-way natural merge dapat didefinisikan sebagai merge dengan m input file dan satu output file. Nah, pada natural merge file terbagi lagi menjadi pertama two-way natural merge, kemudian three-way natural merge, sampai ke m-way natural merge. Nah, pada m-way natural merge dapat didefinisikan sebagai merge dengan m input file dan satu output file. Nah, sebagai contoh di sini, sebuah file yang terdiri dari 6000 record hendak disortir ke dalam memori komputer yang kapasitasnya 1000 record. Buatlah dengan menggunakan two-way natural merge. Nah, pada contoh kali ini sebagai external storage, di sini ada 3 buah tape. Tape pertama, tape kedua, dan tape ketiga, di mana masing-masing tape berisi 3 sorted sublist, 1, 2, dan 3. Nah, tape pertama berisi record 1 sampai 1000, record 2001 sampai 3000, kemudian record 4001 sampai 5000. Sedangkan tape 2 berisi record 1001 sampai 2000 sampai ke record 5001 sampai ke 6000. Nah, dengan menggunakan two-way natural merge, dua inputan tape ini akan digabungkan sehingga menghasilkan satu buah output file di tape ketiga. Nah, itulah penjelasan tentang natural merge file. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Asad dengan NIM S1S12035. Materi selanjutnya yaitu balance merge file. Keperluan penggunaan tape pada natural merge dapat dikurangi dengan menggunakan balance merge. Pada balance merge tidak ada lagi langkah pendistribusian hasil merge dalam beberapa tape. Balance merge pada awalnya ada keseimbangan antara input file dan output file, walau pada akhirnya tak ada lagi keseimbangan antara input dan output file. Dari metode natural merge, kita lihat bahwa jika kita gunakan m input file, maka file seluruhnya yang kita gunakan adalah m plus 1 file. Sedangkan pada balance merge, jika kita gunakan m input file, maka file seluruhnya yang dipakai adalah 2m file.
Pada balance merge terbagi lagi menjadi two-way balance merge, 3-way balance merge, hingga M-way balance merge. Pada balance merge, jumlah input file sama dengan jumlah output file, walaupun pada akhirnya tak ada lagi keseimbangan antara input dan output file. Jadi contohnya yaitu seperti two-way balance merge. Pada gambar ini terdapat 5 langkah. Yang pertama, kita bagi file yang ingin disortir menjadi 2 file. File pertama berisi record 1 sampai 500, kemudian ada record 1001 sampai 1500, terus ada record 2001 sampai 2500, ada record 3001 sampai 3500, rekor 4001 sampai 4500, rekor 5001 hingga 5500. Kemudian untuk file kedua ada rekor 501 hingga 1000, rekor 1501 hingga 2000, rekor 2501 hingga 3000, rekor 3501 hingga rekor 4000, rekor 4501 hingga 5000, dan rekor 5501 hingga rekor 6000. Lalu akan menghasilkan pada file ketiga menjadi rekor 1 hingga 1000, yang dimana ini menjadi run 1, rekor 2001 sampai 3000 menjadi run 3, rekor 4001 hingga 5000 menjadi run 5, dan file 4-nya menjadi rekor 1001 hingga 2000 menjadi run 2, rekor 3001 hingga 4000 menjadi run 4, rekor 5001 sampai 6000 menjadi run 6. Lalu setelah melewati merge pass 4, semuanya akan digabung menjadi satu file yang di dalamnya terdapat run 1, run 2, run 3, run 4 sampai run 6. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Zahwadiah AP dengan NIM E1E1200103. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai teknik sort atau merge file, di mana saya akan membahas yang ketiga, yaitu polypaste merge file. Nah, polypaste merge file ini adalah variasi dari pengurutan gabungan dari bawah ke atas yang mengurutkan daftar menggunakan distribusi subdaftar awal yang tidak merata atau berjalan, terutama digunakan untuk pengurutan eksternal dan lebih efisien daripada pengurutan gabungan biasa bila jumlahnya kurang dari 8 file kerja eksternal, seperti tape drive atau file pada hard drive. Nah, jenis gabungan polypaste ini bukan jenis yang stabil. Nah, pada M-way polypaste merge digunakan 2M1 input file dengan 1 output file. Jadi, kita menggunakan 2-way polypaste merge, maka banyaknya input file yang digunakan ada 3 input file. Nah, contoh, setelah pas sort internal, misalkan kita mempunyai 17 subfile atau 17 run yang akan didistribusikan ke input file. Jika kita menggunakan 2-way polypaste merge, berarti 17 run tersebut itu harus didistribusikan ke dalam 3 input file. Nah, di sini ada gambar mengenai contoh polypaste merge, di mana pada merge pas 1 ini 7 runs 1 file, 6 runs 2 file, dan 4 runs 3 file. Kemudian merge pas 1 ini akan menghasilkan 4 file, 4 runs, di mana pada file 1 dan file 2 ini not empty atau tidak kosong. Nah, kemudian ada merge pas 2 di mana 2 runs 2 file, 3 runs 1 file, 4 runs 4 file. Kemudian merge pas 2 menghasilkan 3 file 2 runs, di mana file 1 dan file 4 ini not empty atau tidak kosong. Nah, kemudian ada merge pas 3 di mana 1 run 1 file, 2 runs 4 file, kemudian 2 runs 3 file, kemudian merge pas 3, nah akan menghasilkan 2 file 1 runs, di mana file 3 dan file 4 ini not empty atau tidak kosong. Dan yang terakhir yaitu merge pas 4, di mana 1 run
2 file, satu run 3 file, dan satu run 4 file. Kemudian merge pas 4 akan menghasilkan satu file, satu run. Sekian dari saya, terima kasih. Cascade Merge File. Cascade Merge File merupakan jenis lain dari Unbalanced Merge yang berusaha mengurangi penyalinan atau copy dari record. Cascade Merge File ini menggunakan derajat M pada input filenya, di mana 2M1, 2M2, 2M3, kemudian 2 input file selama merge. Setiap merge pasti dimulai dengan merge dari 2M, 1 input file ke 1 output file. Pada cascade merge, pendistribusian run-nya sama dengan pendistribusian run pada polypace merge, hanya berbeda pada pace merge saja. Jadi cascade merge dengan derajat M menggunakan input file 2M kurang 1, kemudian 2M kurang 2, dan 2 kurang 3, dan seterusnya. Input file selama tiap tahap merge. Y cascade menggunakan 3 dan 2 file input selama tiap tahap merge. Di sini kita bisa lihat contohnya cascade merge. Di sini terdapat ada 4 merge pass. Di dalam merge pass 1 terdapat ada 5 runs. Ada 2, 3, 4, dan 6, 7. Ini di sini adalah terdapat pass 1 dan memiliki 4 runs, file 3 empty. Pada merge pass 2 terdapat 2 run, file 1 empty. Dan pada merge pass 3 terdapat 1 run, file 1 dan 2 empty. Pada merge pass 4 terdapat 1 run, file 2, 3, 4, dan empty. Mungkin sekian dari saya. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.